Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Of Indonesia dari Indonesia untuk dunia, pendengar masih dengan Dora di program Indonesia hari ini. Dan terima kasih masih terus setia mendengarkan siaran kami Voice of Indonesia melalui streaming di voinews.id atau juga aplikasi RRI Playgo. Ya pendengar, saat ini saya akan ngobrol-ngobrol seru nih ya bareng sahabat saya atau juga teman PPI, kali ini dari PPI Portugal nih. Gimana sih serunya ya belajar dan studi di Portugal. Dan sudah ada bersama saya melalui Zoom ini ada Mbak Evi Setiani Lande. Dan kita sapa ya Mbak Evi. Halo, selamat siang waktu Jakarta Mbak Evi. Siang Mbak Dora. Halo, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Mbak Evi apa kabar? Sehat Mbak, Alhamdulillah. Hari ini, bukan hari ini ya, tapi saat ini sudah pukul berapa nih di Portugal ya? Kita beda berapa jam ya? 6 ya? 6-7 jam ya? 7 jam. Kalau sama Jakarta bedanya 7 jam. Soalnya Portugal itu ikutnya time zone UK itu 1 jam sebelum Eropa Tengah yang lain kayak Belanda, Jerman, Prancis gitu, beda waktunya. Okay. Sekarang jam 5.30 pagi. Masih gelap ya pendengar ya? Iya, masih gelap bener. Jadi kita ini membangunkan Mbak Evi ya untuk ngobrol. Iya, makasih ya. Kalau kuliah sendiri dimulai pukul berapa di sana? Kalau aku kebetulan kuliah paling pagi itu jam 9 pagi, iya. Aman lah ya. Kalau dari ini tinggal di dormitory atau ngekos atau gimana nih? Dekat dari kampus ya? Kebetulan di student dormitory itu sekitar 5-10 menit lah jalan kaki ke kampus. Enak lah ya, bangun siangan dikit juga masih bisa Aman sampai ya, masih. aman Iya. ya. Lari-lari dikit olahraga nyampe ya. Iya bener. Jangan-jangan suara dosennya kedengeran nih dari dormitory ya. Karena dekatnya nih. Ya, Mbak Evi mungkin bisa cerita nih ke pendengar-pendengar kita yang mungkin punya mimpi untuk kuliah di luar negeri. Dulu awalnya gimana nih Mbak Evi akhirnya bisa studi di Portugal? Oke, jadi sekarang Mbak, aku sedang menempuh pendidikan master di University of Aveiro, Portugal. Nah kebetulan program master aku itu mobility program gitu Kak base-nya. Nama programnya Erasmus Mundus Joint Master's Degree in Sustainable Catalysis. Itu base-nya mobility program. Itu scholarship atau program dari pemerintah Uni Eropa. Jadi kebetulan programku itu mobility-nya Prancis, Spanyol, terus Portugal. Nah, Portugal itu included di program saya. Jadi saya tinggal pilih programnya dan mobility track-nya udah ditentuin sama program saya gitu. Jadi sebenarnya saya nggak milih sendiri untuk ke Portugal karena udah included. Jadi ya udah saya ngikut program yang saya pilih kayak gitu. Jadi ini negara pertama atau ini sudah melalui Prancis dan Spanyol dulu? Negara terakhir. Oh, ini jadi terakhir. saya 6 bulan di Prancis, 6 bulan di Spanyol, terus 1 tahun di Portugal. Ini udah jalan 6 bulan lebih. Jadi tinggal 6 bulan lagi. Sekitar 6 bulan. Jadi memang ini programnya itu mobility ya. Jadi pindah-pindah begitu Mbak ya? Betul. Apakah memang untuk ini beasiswa ya Erasmus Mundus ini ya? Betul. Ini apa memang semua program dari Erasmus Mundus ini programnya mobility? Kalau untuk Erasmus Mundus Joint Masters itu memang semuanya mobility. Jadi kita pilihnya base programnya. Kebetulan saya chemistry Kak, payung besarnya chemistry. Kalau mungkin art atau policy atau apa lingkungan, geografi itu beda-beda mobility programnya. Ada yang ke UK, ada yang ke Belanda, ada yang ke Swedia, banyak banget sih Kak. Beneran
satu Eropa itu Jelajahi ya. dijelajahi gitu. Iya benar, tergantung programnya. Iya, itu seru banget loh, belajar sambil berwisata ya. Iya benar. Jadi nggak bosen ya, 6 bulan di sana, 6 bulan di sini. Tapi agak repot juga sih Kak, Oh, oh pindah-pindahnya. iya, benar, Astagfirullah. benar. Jadi nggak bisa bawa-bawaan yang banyak ya, harus terbatas. Betul. Tapi ada alasan lah untuk belanja ya. Masih aja ada excuse buat Iya, belanja. betul. Bener. Udah nggak usah dibawa nih, udah tinggalin aja. Nanti di negara yang lain belanja gitu. Iya. Tapi untuk Erasmus Mundus ini semua di cover ya? Iya, kebetulan semua di cover tuition fee, terus living cost. Sebenarnya tergantung sih Kak, negara Eropa kan banyak, terus biaya hidupnya beda-beda. Kayak misal sini sama, maksudnya Portugal sama mungkin Norwegia itu beda banget biaya hidupnya. Jadi kita nggak tergantung negaranya. Jadi Erasmus Mundus itu kayak dipukul rata gitu, segitu. Biaya hidupnya kuota apa sih biaya hidupnya tuh dikasih segitu per Budgetnya bulan. ya? Ya benar, budgetnya dikasih segitu per bulan. Terus kayak untung-untungan dapat negara mana mobility-nya, ya cukup nggak cukup, harus dicukupin gitu. Tapi sejauh ini aman lah ya? Aman sih Kak. Nggak kekurangan kan? Kalau di Portugal dan negara-negara yang biaya hidupnya nggak terlalu tinggi, itu aman sih Kak. Cuman kalau yang tadi aku sebutin Norwegia, mungkin Denmark, terus mana lagi yang mahal? Belanda lumayan mahal sih setahu aku. Jadi kayak UK juga mahal ya, lumayan. Iya benar. Oh, jadi memang ini tergantung Erasmusnya ya, ini programnya ke negara-negara mana. Lalu untuk pendaftarannya sendiri nih, apa saja sih persyaratannya kalau teman-teman mau daftar nih di beasiswa Erasmus Mundus ini? Kalau Erasmus Mundus Masters itu persyaratannya tentu saja apa sih namanya ijazah S1. Terus itu di-translate semua, transkrip, ijazah. Terus ada IELTS English Proficiency. Biasanya kita mintanya IELTS, tapi beberapa program masih menerima TOEFL. Terus ada apa lagi ya? IELTS, terus kayaknya ada ini Kak, persyaratan domisili. Jadi Erasmus Mundus Masters itu tidak mengizinkan, bukan tidak mengizinkan apa ya? Ada requirement untuk negara-negara tertentu ya? Kenapa Kak? Khusus untuk negara-negara tertentu, misalnya kayak negara yang baru berkembang, Asia, ASEAN atau Afrika begitu ya? Jadi ada requirement untuk tidak melakukan aktivitas belajar maupun bekerja di negara Eropa selama 2 tahun ke belakang. Jadi misal saya S1-nya udah di Jerman nih, saya nggak eligible untuk daftar Erasmus Mundus gitu. Jadi domisili harus di luar Eropa, di luar Uni Eropa. Terus apa lagi ya Kak? IPK begitu berpengaruh? Sebenarnya nggak ada requirement tertentu IPK minimal sekian atau umur maksimal sekian gitu, nggak ada. Cuman kalau yang saya amati Kak, itu tergantung programnya. Kebetulan program saya itu intake-nya kebanyakan fresh graduate. Jadi per program itu ada kuotanya Kak, kuota per intake per tahun itu tuh berapa student yang bisa diambil. Nah, kalau yang dari pattern yang saya lihat, ada program yang memang isinya tuh student-student yang masih fresh graduate, ada yang udah kayak level manager yang punya work experience yang tinggi itu. Dan kalau yang saya lihat itu mereka per program tuh nggak mau intake-nya terlalu berbeda jauh background-nya, umurnya. Misal program-program yang ambil student yang fresh graduate itu mungkin rentang umurnya 25 sampai 27 kayak gitu. Nah, kalau
yang program yang ngambilnya udah yang berpengalaman kayak gitu, itu mereka bukan nggak bakal sih, kayak lebih memilih, lebih mempertimbangkan yang udah punya pengalaman kerja kayak gitu. Tapi kebetulan program saya kayak masih ngambilnya rentang umur kayak 23, 25 kayak gitu. Tapi sebenarnya nggak ada persyaratan IPK-nya sih, Kak. Oke, jadi IELTS ya, domisili ya. Lalu untuk ini kan Mbak Evi kan kuliah di Portugal nih untuk master ya. Selain Erasmus Mundus, atau adakah beasiswa lainnya yang disediakan? Mungkin dari pemerintah Portugal sendiri? Ya, jadi kalau beasiswa, setahu saya tuh ada dari pemerintah Portugal. Itu di websitenya iportugal.gov.pt kayaknya, PT. Tapi kebetulan, kan saya kebetulan diamanahi jadi sekretaris PPI Portugal. Kalau dari data yang saya punya, itu belum ada student, at least student yang masih aktif periode ini, itu nggak ada yang dapat atau jadi awardee dari scholarship government Portugal ini. Tapi teman saya ada yang dapat scholarship dari universitas. Jadi memang ada juga beasiswa yang dari universitasnya masing-masing kayak gitu. Okay. Terus ada Erasmus Mundus yang mobility kayak saya. Terus kayaknya ada banyak beasiswa exchange, Mbak. Beasiswa exchange juga. Bisa dilihat di Instagram bpi_Portugal. Bakalan di-share kesempatan beasiswa gitu. Memangnya ada sekitar berapa, Mbak, untuk pelajar Indonesia di Portugal? Cukup banyak nggak sih dibanding dengan UK? UK lebih banyak ya? Ya, UK menurut saya lebih banyak sih, Kak. Portugal itu mahasiswa aktifnya sampai saat ini sekitar 30-an, jadi nggak terlalu banyak. 30-an. Tapi ini menarik ya, tadi kan Mbak Evi cerita kalau memang programnya itu program mobility ya. Jadi 6 bulan di Prancis, terus ntar pindah lagi ke Portugal. Ini jadi sekretaris di PPI Portugal. Untuk berapa lama? Karena akan berpindah lagi nantinya. Kebetulan kan ini mobility track saya yang terakhir ya. Oke, aman ya berarti ya. Ya, selama setahun itu saya menjabat jadi sekretaris. Di tempat lainnya sebelumnya di Prancis menjabat juga di kepengurusan PPI. Sebenarnya pengen banget tapi nggak sempet, Mbak, 6 bulan. Terus kayak ya udahlah, ntar aja kalau pas 1 tahun di Portugal. Jadi ya udah 1 tahun di Portugal jabat jadi. Oke. Tapi memang untuk pemilihan mana yang duluan negaranya, misalnya Prancis dulu atau Spanyol dulu atau Portugal dulu, itu ditentukan juga atau kita bisa milih yang mana dulu? Kalau program saya nggak bisa karena udah tracknya kayak gitu. Tapi kayaknya program lain ada yang boleh milih sih, Kak. Yang pertama di mana, yang kedua di mana. Nah, berarti kan Mbak Evi sudah setidaknya ya, walaupun 6 bulan kan berarti sudah mengecap lah ya bagaimana belajar di Prancis, lalu di Spanyol, kemudian di Portugal. Apa nih yang menarik dari 3 negara itu ketika belajar? Atau apa yang membedakan satu sama lainnya? Yang membedakan ya, memang secara nggak sadar kita jadi membandingin gitu ya, Prancis, Spanyol, Portugal. Kalau yang paling beda banget dan itu terasa banget sama international students, itu kemampuan dan willingness dari local citizen untuk berbahasa Inggris. Jadi surprisingly, Mbak, di Portugal itu hampir semua lapisan masyarakat tuh fasih berbahasa Inggris. Nggak cuman mahasiswa, nggak cuman dosen, tapi juga kayak pegawai di toko, nenek-nenek, bener-bener stranger gitu ya, Mbak. Itu mereka bisa berbahasa Inggris atau at least mengerti bahasa Inggris gitu. Ketika kita ngobrol, ketika kita ngomong, mereka ngerti dan mereka mau gitu untuk nanggepin. Ada kan, Mbak, negara yang
orang-orangnya ngerti nih bahasa Inggris, bisa bahasa Inggris, cuman mereka nggak mau pakai bahasa Inggris di negaranya sendiri. Nah, kalau Portugal kebetulan orang-orangnya bisa bahasa Inggris dan mau bahasa Inggris. Kalau Spanyol dan Prancis masih sangat apa ya memegang teguh bahasanya sendiri-sendiri. Terus kayak kita sebagai international student di apa ya kayak di force untuk pakai bahasa setempat kayak gitu sih yang paling ketara. Berarti Kalau makanan itu Spanyol sama Portugal lumayan mirip, lebih flavorful daripada Prancis. Kayaknya yang saya notice itu sih. nggak jauh-jauh ya dari masyarakatnya dan makanannya ya. Betul. Ya, lalu tadi kan dibilang kita mau nggak mau nih kayak di Perancis dan Spanyol mau nggak mau dipaksa harus belajar ya bahasa yang ya percakapan sehari-hari lah ya minimal untuk membantu. Ini gimana nih Mbak Evi? Nggak mudah ya untuk mempelajari satu bahasa tuh? Iya, susah banget Mbak. Kalau saya pribadi, saya nggak bisa tuh yang multi language gitu, kayak nggak bisa. Udah, oke, bahasa Indonesia emang mother language, terus bahasa Inggris, udah susah tuh Mbak. Terus ditambah lagi Bahasa Perancis. Perancis. Aduh. Perancis agak ribet ya, kalau kedengarannya sih enak ya didengar ya, tapi ketika Ya, ngucapinnya tuh susah ternyata ya. iya, aksennya beda banget. Kayak soundnya tuh beda banget. Terus kayak aduh, pusing. Jadi kemarin gimana menyiasatinya? Bareng mungkin belanjanya bareng sama temen yang fasih kali ya? Oke. Kebetulan negara mobility pertama saya kan Prancis, Mbak. Jadi saya sebelum berangkat di Indo, itu saya ada persiapan kelas bahasa Prancis, saya ikut kelas bahasa Prancis. Jadi ya sedikit-sedikit dasarnya udah ada lah. Terus ketika di Prancis, kebetulan kami dapat satu semester itu kami dapat kelas bahasa Prancis. Bener-bener beginner banget sih Mbak, tapi ya udah, tapi lumayan udah mencukupi gitu kalau untuk komunikasi kayak di supermarket. Saya nggak pernah sih Mbak ke kayak traditional market yang harus bayar pakai uang cash, yang nggak bisa tap kartu. Maksudnya kalau di supermarket kan kita nggak terlalu harus tahu nih nominalnya berapa, tinggal tap aja kan, atau tinggal gesek. Iya benar. Tapi kalau di traditional market itu harus tahu mereka ngucapin berapa nih, aku harus bayar berapa. Itu di Prancis kayak aduh susah banget. Kalau Perancis kan ada persiapannya. Kalau yang di ini sendiri di Spanyol ada persiapan kelas bahasa juga? Enggak, kebetulan nggak ada persiapan bahasa, dan mereka tuh beda banget Kak. Prancis sama Spanyol tuh bahasanya beda. Walaupun mereka tuh perbatasan darat gitu ya, maksudnya nggak berjarak jauh. Itu mereka bahasanya beda banget, aksennya beda banget. Jadi saya paling struggle di Spanyol sih memang. Dan selama satu semester itu saya nggak dapet kelas bahasa Spanyol, dan ya udah emang aduh nggak tahu ini apa. Pakai gerakan tubuh kali ya. bener. Lalu kalau ketiga negara itu mana yang paling enak nih buat traveling ya? Menurut Mbak Evi? Buat traveling. Kan sambil menyelam minum air ya, belajar sambil jalan-jalan. Betul. Sebenarnya tergantung tipe travelingnya sih Kak. Kalau tipe travelingnya explore dalam negeri, maksudnya Prancis, Spanyol, terus Portugal, itu transportasi yang paling visible itu di Prancis. Memang maksudnya Prancis tuh luas banget wilayahnya, cuman transportasinya udah sangat memadai, dan kayak kereta cepat kayak gitu tuh banyak banget, cuman harganya lumayan mahal kalau dibandingin Portugal. Tapi kalau dibandingin dari tiga negara itu, yang paling mahal itu Spanyol. Kalau transportasi ya Kak, itu Spanyol. Terus kedua Prancis, ketiga Portugal. Cuman Portugal terkoneksi sama railway itu di kota-kota besar aja. Kalau yang kota kecil memang harus bareng-bareng nyewa mobil, terus kita kayak naik mobil gitu ke kota kecil. Tuh. Tapi kalau untuk
traveling ke luar negeri, misal mau jalan-jalan ke Jerman atau ke Belanda, itu paling enak dari Ke Perancis Prancis, karena ya? Prancis tuh masih lumayan tengah gitu Kak. Kalau Spanyol tuh Di selatan bawah ya? banget, kalau Portugal selatan, iya bawah bawah barat gitu Portugal. Nah tapi kalau Portugal itu banyak banget cheap tiket ke Afrika. Kemarin aku kebetulan ke Maroko. Maroko kan masih ikut Afrika ya. Itu ternyata flightnya cuma 1 jam dari Lisboa. Oh. Jadi ternyata deket banget, iya kayak ternyata deket banget ke Eropa, ke Afrika. Afrika. Gitu. Wah, seru banget ya. Oh ya, aku mau bacain juga ini ada komen di Instagram @voi_official. Ini ada yang nanya nih dari @evi_s_l. Kak, bisa ngomong bahasa Portugis nggak ya? Oh. Ada yang nanya nih, ada yang Mbak Evi bisa bahasa Portugis? Nggak bisa. Nggak bisanya tuh karena ini Kak, karena di sini orang-orangnya bisa bahasa Inggris, jadi aku nggak ada tuntutan Iya, nih betul. untuk bisa bahasa Portugal gitu. Beda sama di Tapi Perancis ya. kebetulan kemarin dari PPI Portugal ada program kerja buat nyediain les bahasa Portugal, bahasa Portugis. Cuman ya udah ikut kan Kak, ngurusin sambil ikut, tapi ya udah kayak nggak terlalu kepake juga karena orang-orangnya bisa bahasa Inggris. Karena ngurusin juga jadi nggak terlalu masuk juga deh kayaknya ya. Iya, seru banget nih. Ya, itu tadi pertanyaan dari @evi.s.l. Ya, Mbak Evi, terima kasih untuk waktunya nih ya, pagi-pagi buta kita bangunin nih untuk ngobrol di di siaran kami Voice of Indonesia. Terima kasih sekali. Ternyata seru banget ya kalau kuliah di luar negeri, karena banyak hal yang bisa dipelajarin ya, dari masyarakatnya, kulinernya, bahkan tadi ngobrolin bisa selain belajar juga bisa sekalian traveling, bahkan sampai ke Maroko tadi ya, dari Portugal. Luar biasa. Itu berarti menyisihkan uang ini ya, uang yang sudah dibudgetkan ya dari Erasmus Mundus ya. Betul. Ini berhemat berarti ya untuk bisa ke Maroko ya. Iya. Luar biasa sekali Mbak Evi Stiani Lande, terima kasih, dan tentunya berharap segera lulus ya untuk master degree-nya nih. Makasih Mbak, amin. Dan bisa segera kembali ke tanah air nih, dinanti nih kontribusinya nih untuk Indonesia. Terima kasih sekali lagi Mbak Evi, salam untuk teman-teman PPI Portugal tentunya ya. Makasih Mbak. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.